Tidak apa, aku baru saja menyampaikan sepertiga ki sejati padamu, itu agak melelahkan. Ki jahat di tubuhmu akan membunuhmu jika kau tidak bisa memperlakukannya dengan benar. Tetapi sekarang kamu memiliki kiku berfungsi untuk melindungimu, kata si guru. Bagaimana saya bisa mengambil keterampilan Anda? Tolong ambil sekarang juga guru, ambil kembali kemampuanmu. Demi hidupku, guru memberikan sepertiga kekuatan internalnya padaku. Aku sangat malu. Hei anak muda, jangan terburu-buru nafsu. Bahkan jika kamu mendapat sepertiga kekuatanku, kekuatan internalku masih cukup untuk menjadi seorang guru. Apa kau meremehkanku? Karena kamu telah menerima sebagai murid. Aku harus menjagamu dengan baik. Jika tidak, siapa yang akan mewarisi keterampilanku, kata si guru. Wang Bin, sebagai seorang guru, aku tidak peduli tentang menyerahkan keterampilanku kepadamu. Aku hanya takut kamu akan tersesat, kata si guru. Sebagai seorang murid, selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan dapat mencapai puncak. Tapi ingatlah untuk tidak memprovokasi cara-cara orang yang menyimpang. Apa kau paham? Guru, terima kasih. Anda sangat memperhatikan saya. Bagaimana saya bisa membalas Anda? Sudah kuduga. Guru membantu tanpa meminta apapun. Aku benar-benar mau menemukan guru yang hebat. Aku Wang Bin mungkin tidak pantas menjadi muridnya. Terima kasih guru. Sambil bersujud Wang Bin berterima kasih. Sangat bagus, sangat bagus. Di masa depan guru dan murid akan belajar seni bela diri Tiongkok bersama, berusaha untuk mencapai tingkat lebih tinggi, bukan? Lalu tanpa mereka sadari, kegiatan mereka dilihat oleh orang-orang. Apa yang mereka lakukan? Apa kau mau videonya? Guru, bagaimana dengan latihan kita? Setelah malu dengan keadaan, ternyata Wang Bin mengetahui guru mempelajari bela diri sejak anak-anak, lalu bergabung masuk tentara. Dia masih muda bertempur dalam perang perlawanan melawan Amerika dan perang pengusiran India, melakukan eksploitasi militer yang luar biasa, kemudian menjadi pelindung pribadi tokoh-tokoh penting di Cina. Uang tabungannya digunakan untuk membeli rumah besar ini, tetapi rumah besar ini bahkan tidak ada pelayannya. Guru berkata dia tidak biasa dilayani. Setelah istrinya meninggal, anak-anaknya juga pindah satu persatu. Benar-benar menyedihkan guruku ini. Setelah itu guru mulai mengajariku gerakan-gerakannya. Sambil berlatih, aku mulai banyak waktu di hari-hari terakhir daripada di dunia nyata sekarang. Aku harus menggunakan waktu ini untuk mengingat poin-poin utama dari gerakan guru. Mereka yang berlatih seni bela diri harus bebas dari gangguan. Ayo lanjutkan. Mereka pun kembali berlatih. Lalu setelah berlatih, Wang Bin, apa yang kau minta telah aku persiapkan untukmu dan telah dikirim ke rumahmu. Baiklah, sudah saatnya aku melihat. Ternyata itu adalah Liu yang menelpon Wang Bin. Bisakah kau menunjukkannya dari peluru? Apa aku bisa bebas peluru dalam menggunakan pakaian ini? Tentu saja, meskipun masih penelitian internal di laboratorium, ini telah diverifikasi sepenuhnya dalam pertempuran tentara bayaran yang sebenarnya. Tidak berlebihan demi keamanan, tidak ada yang lebih tahan peluru dari kendaraan lapis baja. Silahkan, kita akan bertemu lagi, bukan? Oke, kita akan bertemu lagi kembali. Bisnisku dan mari kita berurusan dengan keluarga Ali bersama, kata si Wang Bin. Aku akan makan lebih dulu sebelum kembali ke hari akhir. Sejak terinfeksi virus, nafsu makanku jadi tidak bagus. Lalu Wang Bin pun kembali ke dunia akhir. Hello everybody, I'm back. Namun yang terjadi tidak ada siapa-siapa. Wang Bin memeriksa ke sana kemari dan dia menemukan surat. Apakah ini surat yang ditinggalkan untukku? Sepertinya ditulis oleh Yue. Tulisan tangannya sepertinya telah memaafkanku, kata Wang Bin. Pangkalan besar. Bukankah itu tempat yang kita cari? Ternyata Yue dan yang lainnya pergi ke pangkalan besar. Saat itu tim mereka sedang berpatroli di sekitar sini dan akhirnya menemukan kami. Jadi mereka meminta kami untuk pergi ke pangkalan besar bersama mereka. Mereka memiliki bos seorang perempuan, terutama bos mereka memiliki sikap yang sangat keras agar tidak mengekspos angkatan bersenjata kita. Kami tidak berani berhadapan langsung dengan mereka dan kami hanya bisa setuju untuk ikut ke selatan rupanya. Baiklah, aku akan pergi ke selatan untuk menyusulnya. Yue, miau, aku akan segera menyusul kalian. Lalu entah dari mana motor itu datang. Tiba-tiba Wang Bin memiliki sebuah motor Harley. Meski suaranya menarik perhatian zombie, tapi mereka bisa merasakan kekuatan Raja Maya di dalam tubuhku. Mereka tidak berani melangkah dan bahkan mereka malah membukakan jalan untukku. Baiklah semuanya, ayo kita pergi berburu zombie sekarang. Akan kulihat beberapa
seberapa lihai penampilanku. Duh, hampir menembak beberapa zombie di perjalanan. Sekarang sudah sangat mudah menangani zombie macam ini. Lalu Shin pun berpindah kepada pangkalan. Terlihat beberapa orang atau beberapa kelompok duduk di karpet. Ada yang tiduran, ada yang duduk, ada yang berdiri. Minumlah agar tidak tersedak. Tapi aku masih merindukan waktuku bersama Kakawang. Kakawang, aku ingin bisa makan daging sepuasnya seperti kemarin. Diam nah, jangan bicara begitu keras. Apa kau ingin beritahu semua orang kita bisa makan daging dengan santai? Lalu tiba-tiba seseorang menawarkan sosis. Bukankah ini sosis ham yang diberikan Kakawang kepada kita sebelumnya? Kenapa masih ada lagi? Kakakku tidak memakannya dan menyerahkannya padaku karena kamu dalam masa pertumbuhan. Sekarang akan kuberikan sosis ini padamu. Ternyata itu adalah adik si Dozo. Kenapa ini sangat memalukan? Sambil menelan ludah dia melihat sosisnya. Aku tidak mau makannya. Berikan ini pada Xiaoke. Dia lebih muda dariku. Aku adalah penunggang kuda nomor 1 dari Kakawang. Bagaimana aku bisa terlihat lemah ketika aku lapar? Ayo kita ambil makanan, bilang terima kasih pada Kakak Sionan. Melalui pengamatan, selama beberapa hari terakhir, para prajurit masih sangat memperhatikan kita orang-orang biasa, kata Yue. Bahkan ketika diserang zombie, mereka bertahan dengan cemas dan berhati-hati untuk menjaga kita. Karena semuanya orang setuju, maka Yue dan aku akan berterima kasih pada mereka. Apa maksudmu? Lalu, sementara itu si pemimpin, katakanlah si kapten lah ya, masih banyak yang harus dilakukan selanjutnya. Pertama, tuliskan daftar pengorbanan dan informasinya. Kapten, Anda belum cukup istirahat dari tadi malam. Sampai sekarang Anda masih belum makan banyak. Saya bawakan sesuatu biar Anda makan. Usai makan, cepatlah tidur sebentar. Jangan sampai badanmu menjadi sakit. Oke, aku akan tidur nanti. Terima kasih atas buburnya, kata si kapten. Meskipun aku sudah lelah, aku benar-benar tidak bisa memejamkan mata ketika melihat nama-nama ini dicoret. Orang-orang saudara-saudaraku saat mati satu persatu. Mereka menjadi zombie atau mati dengan tidak layak. Meskipun kewajiban kita untuk berkorban orang-orang kecerdasan yang kita miliki terlalu tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, kita tidak akan kehilangan begitu banyak saudara. Lalu tiba-tiba Miao dan Yue datang. Melihat Anda sebelum makan, kami punya beberapa nasi yang ingin kami berikan untuk Anda, kata Yue. Ya, komandan Kopi, kami melihat Anda membagikan sedikit makanan pada masa seperti ini, jadi kami akan memberikan stok kami pada Anda untuk menyumbang. Tidak banyak di sini, tapi bagaimanapun, tolong ambillah. Namun yang terjadi, si kapten menolak pemberian dari Yue. Terima kasih atas kebaikannya, tetapi kami tidak dapat menerima hal-hal seperti ini. What? Why? Bahkan jika Anda lapar, kami memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan Anda. Ini adalah misi kami, kata si kapten. Pemimpin Pluton Liu, kembalikan berasnya kepada mereka. Kita adalah tentara. Jangan bicara omong kosong tentang makanan. Kembalikan berasnya. Lalu tiba-tiba saja terdengar saat mereka sedang berbicara beberapa orang preman. Terima kasih, apakah kalian masih bisa melawanku? Nih, anjing, Flash, bisa nggak lawan Flash? Haha, tak satu pun dari kalian bisa mengalahkanku, bukan? Lalu satu orang dari mereka berbisik, tapi ini lebih penting dari urusan kalian. Ingatlah, sepertinya mereka mendapatkan begitu banyak makanan di tangan mereka. Coba kau lihat. Lalu dengan marah mereka pun, hei, sepertinya kalian punya sesuatu untuk memberikan pada saudara-saudaraku. Ikut denganku. Faktanya seperti Anda sebelumnya seorang polisi melayani rakyat, tampaknya misi ini adalah orang yang sama. Hei, apa maksudmu? Ini adalah beras kami. Kalau terserah kami akan memberi berasnya kepada siapa, kata Yue. Sial, ternyata saudaraku benar. Itu benar-benar beras. Pantas saja bubur di pagi hari begitu encer. Ternyata berasnya disembunyikan oleh kalian, ucap si preman. Ada apa tentang melayani rakyat? Itu hanya omong kosong belaka. Kalian menyimpan beras untuk dimakan sendiri agar semua orang bisa makan. Kami rela
tidak punya makanan dan waktu yang lama. Jadi dasar apa yang kau miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, kata tentara. Sekarang kau masih mau bilang tidak ada yang bisa dimakan. Kau lihat apa itu? Memangnya yang lo pegang itu tai. Setelah itu, mengapa kalian menyimpan makanannya dengan sendiri? Seharusnya kau membagikannya dengan orang-orang seperti kami. Sialan, yang seperti ini yang paling membuatku kesal. Bajingan-bajingan seperti ini akan kubunuh saja. Itu adalah milikku sendiri, bisa diberikan kepada siapapun. Aku ingin kalian lakukan apapun yang aku minta. Jika kalian masih protes, akan kuledakkan kepala kalian. Sambil menodongkan senjata, Yue marah-marah pada mereka. Kau menggunakan pistol untuk menakutiku. Baiklah saudaraku, keluarkan semua kemampuan kita. Yang lain pun mengeluarkan senjata seperti kampak, tongkat baseball, celurit, golok. Gadis kecil, aku punya banyak saudara laki-laki di sini. Apakah itu pistol mainan memiliki cukup peluru? Pistol mainan, kita lihat apa ini pistol mainan atau bukan. Nona letakkan senjatanya, seseorang berkata kepada Yue. Jika aku ingin ribut denganmu, aku ingat kau adalah kepala besi, bukan? Ternyata itu adalah si kapten. Dia pun berteriak, monyet kurus ini benar-benar tidak bisa memuntahkan daging. Aku akan memukulinya sampai mati. Hei, tenanglah Yue. Masalah ini akan diurus oleh Kapten Zhao. Ternyata kapten itu Kapten Zhao. Kali ini pertunjukan yang bagus karena ada beberapa orang yang berani memprovokasi kapten. Kita tidak harus berhenti melihatnya. Hei, sepertinya ada yang berkelahi. Dan perkelahian mereka pun mengundang banyak mata. Ayo kita ke sana untuk melihat. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang cocok untuk menyimpan makanannya. Apa maksudmu? Kau tidak menganggapku sebagai wanita. Kita juga tidak menggunakan pisau dan senjata. Kita hanya melakukan gulat. Bagaimana? Kata si kapten. Dia benar-benar meremehkanku, kata si preman. Saudara, pergilah, jangan takut dengan gertakannya. Kakak, kamu tinggi dan perkasa, bukankah hanya membutuhkan beberapa menit untuk membuatnya jatuh? Kata preman yang lain. Baiklah, kita akan bergulat. Lalu si preman itu menerjang si kapten. Rasakan ini. Namun yang terjadi, kaki si preman itu ditangkap, lalu dan dibanting ke tanah. Tentu saja kita semua tahu apa yang akan terjadi pada si preman, bukan? Sakit sekali. Wah, luar biasa si Zhao, sangat luar biasa. Saya tahu bahwa telah membuat salah kepada semua orang. Baru-baru ini tidak cukup makanan, dan lebih banyak sedikit keluhan. Misi kami adalah untuk melayani orang-orang, tetapi jika kalian tidak dapat memberi kami kepercayaan yang paling dasar, itu hanya membuat hati kami menjadi sakit. Oh, Komandan Kompi Zhao, bagaimana Anda bisa begitu hebat? Anda mengalahkan bajingan itu hanya dengan satu gerakan. Bisakah kau mengajari saya? Kata Yue. Yue, Komandan Kompi, sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Jangan ganggu dia dulu. Itu keren, kali ini tim memiliki 2 ahli lagi. Selamat datang di tujuan kami selanjutnya. Ngomong-ngomong, nama lengkap saya adalah Zhao Qiang. Ternyata nama si kapten adalah Zhao Qiang. Bagaimana dengan kalian? Sementara itu, di lain scene, terlihat si kodok Bangkong sedang apa ini? Oh, ternyata dia menangkap beberapa zombie anak buahnya. Lalu lidahnya mengikat beberapa leher zombie, mengambil bola geluh dari punggungnya dan akan diberikan kepada zombie itu. Lalu bola geluh itu berubah menjadi monster dan menggigit zombie dan masuk ke dalam zombie itu. Dan terjadilah, ya, ini adalah Raja Zombie imitasi. Aku ngantuk sekali. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Jika saja ada merokok untuk menyegarkan pikiranku. Apa salahnya ingin merokok? Kalau itu terwujud, itu kan benar-benar bagus kan? Hehehe. Nah, semoga saja mimpimu jadi nyata, teman, kata orang yang lain berkata. Lalu tiba-tiba ada zombie mendekat. Dan zombie itu pun dibereskan dengan mudah, dengan headshot di kepala. Tunggu, apa itu? Komandan Kompi, ada sesuatu. Sekelompok besar mayat datang ke sini. Apakah itu sekelompok zombie lagi? Kenapa zombie selalu muncul pada malam hari? Kata si Mio. Bagaimana situasinya sekarang dan kapan ditemukan? Lapor komandan. Itu baru saja ditemukan dan mereka sekarang sedang membobol garis pertahanan pertama kita. Terlihat sepertinya ada lebih dari ratusan. Kira-kira ada berapa zombie yang dilihat dari besar kerumunan? Ya, kurang lebih ada 1000. Kamu pimpinan tim kamu dan
Kamu pimpinlah tim kedua dan tim ketiga untuk melindungi para pengungsi dari sisi lain. Aku akan memimpin pertama di baris ini. Tapi kenapa harus bertahan di sini? Mengapa tidak mengungsi bersama saja? Sejak kapan kau menjadi cerewet? Cepat pergi, kata si kapten. Semuanya, tolong lebih cepat. Jangan sampai kalian ketinggalan. Ternyata mereka sedang dievakuasi. Yang lain pun mengeluh. Apa kita akan mengungsi lagi? Kita akan pindah lagi. Tampaknya migrasi menjadi hal yang lumrah di sini, kata Dojo. Ini adalah dunia yang tidak normal. Kenapa kau berpikir bahwa ini tidak normal? Mungkin ini lebih baik daripada tinggal di kota dan menanggung penindasan kekuatan jahat seperti yang dilakukan Tuan Jin. Mereka mengatakan akan tinggal dulu untuk membantu para tentara serangan. Kita juga akan membantu para tentara. Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku akan tinggal bersama dan membantu mereka, ucap Dojo. Lupakan, mereka bisa menjaga diri sendiri dan hanya setelah mengalami hidup dan mati mereka barulah bisa saling menerima dengan lebih baik. Kita hanya menembakkannya selama beberapa zombie memanjat pembatas pagar. Kita harus berhati-hati agar tidak ada peluru yang terbuang sia-sia. Ingat, targetkan hanya zombie yang ada di bawah, kata tentara. Selama ada cukup amunisi, kita bisa bertahan sampai pasukan besar mundur. Kita bisa aman sekarang. Perhatian semuanya, individu super sepertinya telah muncul dalam kelompok zombie ini. Ternyata itu adalah kedua zombie yang ditanamkan benda bulat oleh si kodok, monster kodok. Zombie itu pun ditembak. Namun dia hanya seperti digigit nyamuk. Wah, pagar besinya telah dibawa olehnya. Peluru juga tidak berpengaruh padanya. Jangan panik, fokuskan tetap senjata kalian padanya. Zombie itu membantai beberapa tentara. Tahan posisimu, sedang sarkoma individu super itu. Lalu individu super itu sangat gesit dan tidak mudah. Si kapten pun berusaha melawannya, namun yang terjadi, zombie super itu ditabrak oleh sebuah truk. Yue, kenapa kamu di sini? Ini berbahaya. Cepat kembalilah ke pengungsian. Apa kau tidak takut? Di saat para tentara sedang mempertaruhkan nyawa melindungi rakyat, bagaimana aku bisa meringkuk ketakutan dan tidak melakukan apa-apa? Kata Miao sambil memegang senjata. Baiklah kalau begitu, ada kalian punya senjata, tembak bersamaan. Begitulah. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan kalah. Jangan biarkan kesempatan menyerang. Apa kalian mengerti? Baik, kapten. Jika individu super yang tidak disingkirkan, zombie lainnya pasti akan dengan bebas membunuh. Lalu tiba-tiba sebuah rocket launcher mengarah pada zombie-zombie itu. Boom. Senjata berat. Siapa yang melakukan ini? Kakawang. Ini pasti Kakawang. Petugas Miao, Kakawang telah kembali, kata Yue. Begitu banyak zombie karena kalian telah berani mengelilingi wanitaku. Aku akan menabrak kalian sampai mati. Tapi mereka kan sudah mati. Setelah aku pergi, bagaimana bisa para zombie ini besar? Apakah mereka semua raja mayat? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Wang Bin pun menggunakan kekuatan wine brush dan melihat masa lalu para zombie itu yang sedang dikendalikan oleh si Raja Bangkong. Ternyata semua ini adalah kodok yang menambahkan buah pada zombie dan menyebabkan zombie-zombie ini menjadi begitu besar. Jadi itu sebabnya. Tidak, tunggu. Memang aku tidak bisa mengendalikan, tapi aku bisa mengendalikan parasit yang kecil itu di punggungnya. Brainwash of Walker pun dikeluarkan. Tugas Miao, mau kemana Anda? Segera kembali, ini berbahaya, kata Yue. Namun yang terjadi adalah para zombie itu dibasmi oleh Wang Bin. Masuk ke mobil, petugas Miao. Kau dapat menembak para zombie itu di area atap mobil. Cepat, pegang tanganku. Namun petugas Miao masih marah kepada Wang Bin yang sudah menyewanya. Sepertinya dia masih marah padaku dan begitu dendam. Ini tidak terlalu berarti bahwa aku bersedia berbicara denganmu. Kau harus menjelaskannya dengan baik pada Yue ketika kau bertemu dengannya, kata petugas Miao. Pistolnya tidak berguna. Yang lain merasa kesusahan menghadapi para zombie. Lalu yang terjadi, sebuah pistol melaju kepada arah zombie itu dan para zombie itu berhasil ditembak. Lalu sementara itu zombie yang dikendalikan Wang Bin berhasil mengeluarkan parasit yang ada di zombie super itu. Setelah zombie itu menghilang,
mereka langsung pergi. Bisa dikatakan bahwa zombie itu adalah zombie elit. Para pemimpinnya setelah mereka mati, mereka langsung kabur. Kakak Wang, aku tidak berharap aku bisa menemukanmu secepat ini. Ternyata itu adalah Yue. Yue, aku hebat. Kau menyusul kami dengan cepat. Sekarang aku merasa aman, Yue. Ada satu hal yang aku jelaskan padamu. Sebelumnya aku dan petugas Mel, kami hanya tidak perlu dikatakan lagi Kakak Wang. Petugas Mel telah menjelaskan kepada aku bahwa kalian telah dibius oleh Tuan Jin. Itulah mengapa kejadian menjadi seperti itu. Itu terjadi dengan petugas Miao dan aku tidak bisa menahannya saat itu. Aku tidak menyalahkanmu, kata Yue. Bodoh, bagaimana kau bisa mengatakan hal yang seperti itu? Jelas aku menyakitimu dan petugas Miao, kata Wang Bin. Kakak Wang, apa kau menyakiti petugas Miao? Hah? Wang Bin pun hanya bisa merasa bego. Menyakiti petugas Miao. Kamu tidak menyakiti petugas Miao dan kamu juga tidak menyakiti aku. Jadi selama kamu memiliki aku di hatimu, aku tidak keberatan berbagi kau dengan petugas Miao. Yaelah, anjing lah. Dengan cara ini apa aku memiliki kebahagiaan ganda? Akhirnya Wang Bin pun mengkonfirmasi dia punya harem 2. Halo, nama saya Wang Bin, ucap Wang Bin pada si kapten. Sangat menyenangkan untuk bertemu seseorang dengan hati yang baik seperti Anda di hari-hari terakhir, kata Wang Bin. Baiklah, mari kita duduk dan bicara. Aku masih belum melihat apakah orang ini adalah teman atau lawan.